Artinya apa? Tapi sebagai ilmuwan tentu mencari tahu. Kita ketahui, saya sebagai seorang peneliti ilmu neuroscience, ilmu tentang otak, walaupun secara spesifik saya seorang dokter, saya melayani pasien. Neuroleadership ini, otak itu, manusia itu memiliki 183 miliar sel-sel saraf. Dan satu sel saraf itu punya koneksi 10.000 minimal. Smartphone kita jauh lebih canggih, itu sel otak kita. Dan ingatlah ketika kami, Allah mengatakan, menjadikan manusia sebagai khalifah fil ardh. Kenapa manusia yang dijadikan khalifah? Sementara makhluk sangat banyak. Ada yang makhluk halus, yang gaib, jin, ada malaikat juga, ada juga makhluk nyata, begitu banyak binatang yang lebih besar, ada dinosaurus, ada makhluk-makhluk biologi lain. Tapi kok kekhalifahan ini diberikan kepada manusia, bukan kepada gunung, bukan kepada makhluk Allah yang lain. Trigger utamanya saya yakin adalah karena otaknya. Allah telah meng-create manusia ini menjadi makhluk cerdas, makhluk yang berkebudayaan, makhluk yang memiliki kesadaran, makhluk yang memiliki segala-galanya karena kemampuan otaknya. Tentu timbul pertanyaan lagi, kenapa bukan kalau cuma punya otak, ikan juga punya otak, binatang yang lain, monyet juga punya otak, kenapa nggak diberikan kekhalifahan itu kepada mereka? Tentu ada, Allah mengatakan, aku lebih mengetahui daripada hambaku. Artinya apa? Tapi sebagai ilmuwan tentu mencari tahu. Kita ketahui, saya sebagai seorang peneliti ilmu neuroscience, ilmu tentang otak, walaupun secara spesifik saya seorang dokter, saya melayani pasien, saya mengoperasi pasien dan sebagainya. Tapi secara prinsip fokusnya neuroleadership ini, otak itu, manusia itu memiliki jumlahnya itu adalah 183 miliar sel-sel saraf. 183 miliar. Dan satu sel saraf itu punya koneksi 10.000 minimal. Tiap-tiap orang di antara ruangan ini tidak ada yang sama. Tapi rata-rata 10.000. 10.000 kali 183 miliar. Itu berapa triliun? 1.803 triliun ya. Koneksi sinaptisnya. Itulah yang menentukan sinaptis atau koneksi antara satu sel saraf lain, itulah yang menentukan karakteristik kesadaran kita. Kemampuan kita dalam mengambil keputusan, kemampuan kita dalam bersinergi, kemampuan kita dalam menganalisa, kemampuan kita dalam memimpin. Nah, sehingga otak manusia itu jauh lebih cerdas dari artificial intelligence. Jauh lebih cerdas dari komputer yang Anda miliki. Jadi bisa dibayangkan, superkomputer ini ada 183 miliar. Satu saja luar biasa canggihnya kan, smartphone kita. Jauh lebih canggih, itu sel otak kita. Jadi, oleh karena itu kemampuan otak itu unlimited, tidak terbatas. Tapi dalam riset pengembangan itu minimal ada 3 prinsip yang sangat penting untuk menghasilkan sebuah leadership kepemimpinan. Yang kita sebut istilah pertama yang disebut neuroplasticity. Yang kedua adalah neuroregeneratif. Dan yang ketiga adalah neurokompensasi. Nah, saya perlu terangkan ini. Ini kan istilah. Nah, itu yang masuk dalam buku saya kan. Yang kita sebut dengan neuroleadership kan sudah terbit dan ada di Gramedia. Neuroleadership itu, apa itu yang kita sebut dengan neurosynaptic atau neuroplasticity?
otak itu yang jumlahnya 1.830 triliun koneksi, itu tingkat kelenturannya berbeda-beda. Itu yang disebut, jadi plastisitasnya itu menentukan kemampuan cepat tanggapnya sistem saraf kita dalam mengambil suatu respon. Contohnya, pada saat kita mau menyeberang jalan, itu adalah suatu keputusan. Menyeberang jalan, kita tidak bisa menyeberang begitu saja, tapi kita melihat ke kiri, ke kanan. Masih ada mobil dari jauh, tapi kita sudah, otak kita perkirakan kalau saya nyebrang, saya sudah sampai ke seberang, belum ditabrak. Kan begitu. Pada saat itulah kita mengambil keputusan, kita nyebrang. Itu disebut proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan ini, siklusnya di otak, itu adalah kerja yang luar biasa. Dan itu prosesnya tidak mudah. Tapi dia mengalami proses yang disebut dengan neuroplasticity. Semakin elastis dia, semakin cepat proses pengambilan keputusan. Yang kedua, apa itu disebut dengan neurogenesis. Sebelum ini penemuan kami pada tahun 2011 yang disebut dengan di Frontier Journal, yang hubungannya spesifik tentang neurogenesis, dan terakhir publish di Nature juga pada advance-nya ya. Itu menjelaskan, dulu dokter mengatakan bahwa semua sistem tubuh kita itu bisa mengalami regenerasi, perbaharuan. Kulit kalau luka sembuh. Ini tulang kalau patah bisa sembuh. Tapi kalau otak satu kali rusak sekali. Nah, saya patahkan teori itu lewat penemuan kami tadi. Tapi sistemnya, otak itu berkembang tidak seperti organ yang lain. Kalau organ yang lain di tempat itu dia langsung beregenerasi. Kalau sistem di otak itu dia mulai dari daerah fokus otak yang disebut dengan dendrites. Istilahnya begitu. Pokoknya kesimpulannya otak juga mengalami perbaharuan. Jadi paradigma lama hilang, dipatahkan. Textbook berubah. Iya kan? Ya, kita bersyukur kita bisa mempengaruhi ilmu dan disitasi oleh banyak ilmuwan. Itu yang kedua, yang disebut neuroregenerasi. Termasuk orang-orang yang pasca stroke. Kan akhirnya dia bisa sembuh. Ada juga yang tidak sembuh. Nah, kalau dia tidak sembuh, masuk pada fase berikutnya yang disebut neurokompensasi. Kompensasi artinya berupaya untuk menyeimbangkan, kan? Itu kompensasi, kan? Neuro itu otak atau saraf. Jadi contohnya begini. Orang yang mengalami kebutaan, organ yang lainnya berupaya berkompensasi. Kalau dia tidak mampu lagi melihat, maka dia mencoba mempertajam sensitivitas pendengarannya. Kan begitu. Atau penciumannya, itu disebut kompensasi. Memang satu dia mengalami limitasi, tapi tempat lain mengalami eksitasi. Nah, 3 prinsip ini melandasi prinsip-prinsip kepemimpinan. Karena kepemimpinan, pertama proses pengambilan keputusan, di situ ada proses inovatif, mendapatkan sesuatu yang baru, bagaimana kita menyelesaikan persoalan, bagaimana kita menjalankan suatu tanggung jawab, mencapai target, dan sebagainya, kan? Bagaimana proses manajemen, mengatur, pilotnya tubuh kita itu di otak. 3 prinsip ini berpengaruh. Berdasarkan itulah, maka lahir teori yang disebut dengan neuro adalah otak, leader adalah kepemimpinan. Dan itu teori ini kita sudah canangkan sebagai teori baku dalam bagian neuroscience, cabang ilmu neuroscience. Nah, singkat cerita, kita melihat bagaimana pengaruhnya ilmu ini terhadap kemanusiaan. Kita tahu bahwa secara prinsip, bagaimana membumikan ilmu ini untuk menjadikan Indonesia menjadi negeri makmur, sentosa, jaya, dan sebagainya. Ada 3 derivasi dari ilmu ini. Dan yang pertama, munculnya yang disebut dengan growth minded. Apa itu growth? Minded atau mindset, cara pandang, cara berpikir. Growth, berkembang. Kita paham bahwa manusia itu berkembang. Manusia itu selalu maju. Nenek moyang kita hidup di gua-gua.
terus selesai hidup juga gua, dia bisa berjalan, bisa dari mengambil makanan hanya di hutan di liar dia bertanam. Kemudian dari memburu binatang liar dia buat peternakan dan akhirnya berkembang. Terakhir kita bisa naik pesawat, buat Apollo, buat roket, nanti lebih berkembang dan menemukan. Itu karena artinya growth mindset. Jadi bagaimana kita selalu berkembang, maju dan sebagainya. Dan ini sudah mulai, ayat yang Allah sebutkan tadi sudah mulai terjawab. Kenapa pada manusia saja? Karena cuma manusia yang mengalami growth mindset. Binatang tidak. Binatang itu sejak zaman dinosaurus sampai sekarang hidupnya seperti itu saja. Tapi manusia tidak. Growth mindset atau minded. Terus apalagi yang lain? Karena jiwa growth mindset ini, maka amanah itu diberikan. Maka diberikanlah yang disebut dengan kepemimpinan transformatif. Gabungan bagaimana kita berpikir dari fixed mindset menjadi growth mindset. Growth mindset itu artinya selalu ingin maju. Lawannya adalah fixed minded. Selalu berpikir sudah nyaman, tidak usah berubah dan sebagainya. Nah, ini perlu dirubah. Kalau kita mau maju menjadi negeri makmur, negeri sentosa, negeri adidaya, itu kita harus kembangkan yang disebut growth mindset. Semua komponen bangsa, semua individu, semua kader harus berpikir itu. Itulah istilah berikutnya adalah kepemimpinan transformatif. Bagaimana kita dari individu yang berpikir growth mindset ini mempengaruhi lingkungan. Dan yang terakhir, yang paling kunci dari yang kita sebut dengan neuro leadership itu adalah menjadikan kepemimpinan transformatif ini dan growth mindset menjadi yang kita sebut dengan culture of thinking. Menjadi budaya kita. Menjadi budaya. Dan kalau ini sudah menjadi budaya, bisa dibayangin. Suatu potensi yang di antara setiap individu ini memiliki lebih canggih dari 183 miliar yang kemampuannya unlimited, yang selalu berpikir growth, kemudian dia melakukan kepemimpinan transformatif, dan terakhir menjadikan budaya. Saya yakin dalam waktu yang tidak lama lagi, kalau kita seluruh komunitas, tidak usah seluruh Indonesia, minimal kader HMI berpikir seperti itu, maka 5-10 tahun lagi kita sudah menjadi 3 top negara adidaya. Dan hitungan saya dalam konteks berdasarkan yang disebut dengan Corporate World Praxis, itu ada istilah untuk melihat perkembangan kemajuan ekonomi kita. Sekarang kita kan baru sekitar 1,3 triliun US dollar. Nanti harapannya 2030 kalau semua berjalan dengan sistem itu menjadi sekitar 10 triliun US dollar. Dan harapannya nanti pada tahun 2045, pada saat Indonesia emas 100 tahun, kita sudah 16 triliun US dollar. Sehingga kita menyalip. Kita sekarang urutannya nomor 16, Pak. Secara ekonomi. Kita masih di bawah Meksiko, di bawah Brasil, dan sebagainya. Dunia. Kita sudah masuk 3 besar. Dan konsep neuro leadership ini untuk menggapai, kita bisa capai. Jadi, filosofi ilmu neuroscience, ilmu neuro leadership ini sangat perlu kita kembangkan untuk bagaimana melihat hakiki kita sebagai manusia, sebagai hamba yang berpikir, sebagai makhluk yang diamanai, khalifah fil ardh. Saya kira itu yang saya ingin bawakan sebagai buah dari pengembaraan saya mencari ilmu lebih 20 tahun. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini Pak, luar biasa ini. Kita bisa adakan forum yang lebih besar lagi. Kemudian apa namanya, tipologi kepemimpinan yang selama ini ada di dalam
kita itu atau mindset kepemimpinan kita itu bisa berubah dengan pendekatan saya itu. Betul. Tapi ada satu pertanyaan, ada satu masalah. Kira-kira kepulangan atau kembalinya abang ke Indonesia itu tidak menghambat proses pengembangan sains dan penelitian abang untuk mengembangkan ilmu abang? Yeah. Nah, yang kedua, pengaruhnya dengan